Oke, hai teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah subscribe dan sudah tertarik belajar Google Ads bareng saya. Perkenalkan, saya Rendra Sedoya dari agensi Digimaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 7 checklist penyebab Google Ads boncos. Oke, kita simak ya. Nah, teman-teman pernah nggak mengalami satu hal ini ya? Google Ads sudah habis jutaan rupiah, tapi leads yang masuk ini seret atau sedikit gitu ya, dan nggak berkualitas. Misalnya teman-teman chat tapi nggak balas gitu ya, atau susah untuk di-closingkan. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal ini atau sedang mengalami hal ini, ya mudah-mudahan materi ini menjadi masukan penting nih buat perbaikan campaign teman-teman gitu ya. Nah, jadi di sini kita mau bahas dulu nih. Jadi ada pertanyaan, apakah produknya yang salah gitu ya, atau dari sisi Google Ads-nya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Apakah produknya mungkin kurang menarik gitu ya untuk dijual sehingga susah. Nah, atau memang masih banyak settingan Google Ads yang masih keliru nih. Jadi kurang optimal gitu performance campaign-nya. Nah, tapi dalam hal ini ya, saya mau membahasnya bagian yang Google Ads-nya nih. Gitu. Jadi saya asumsikan produknya cukup menarik, ada demand-nya di market gitu ya. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang belum teman-teman lakukan ya dari sisi Google Ads-nya. Nah, saya akan bahas satu persatu di sini ya. Jadi yang saya akan bahas adalah 7 penyebab Google Ads boncos ya, atau susah atau belum winning gitu ya. Nah, kenapa saya bahas 7 penyebab ya? Ini biar padat gitu ya. Jadi kalau dibilang penyebabnya apakah hanya 7? Ya bisa saja banyak ya, bisa saja beragam gitu. Tapi ini 7 penyebab yang paling umum ya, yang sangat mendasar ya, yang kalau teman-teman dari 7 hal ini sudah dioptimalkan ya, kemungkinan besar kampanyenya harusnya ada perbaikan gitu. Kalau kondisinya memang masih sangat bermasalah gitu ya saat ini. Nah, yang pertama ya, kita akan bicara soal conversion tracking. Jadi jangan sampai conversion trackingnya ini masih salah ya. Nah, saya sering juga menemukan ya teman-teman yang masih fokusnya di vanity metric gitu. Jadi masih fokusnya di page view-nya misalnya. Ya, page view-nya apa, ini orang yang cuman buka website aja, ya, cuman visit aja, atau time on site, ya, lama di website. Berapa lama nih di website ya, tapi dia nggak beli gitu. Atau engagement metricnya, ya, CTR-nya apa segala macam. Ya, itu mungkin penting saja ya buat kita jadikan patokan untuk membaca interaksi, untuk membaca performance dari iklan tayangnya gitu ya. Tapi ini bukan yang utama, itu yang perlu digarisbawahi ya. Jangan sampai vanity metric ini dijadikan target goal di campaign, itu yang salah ya. Nah, kenapa? Kalau seandainya teman-teman keliru memasukkan juga vanity metric ini ya ke dalam goal campaign. Nah, akibatnya algoritma Google Ads ini belajar untuk optimize campaign ya, supaya dapat lebih banyak page view gitu, ketika page view-nya masuk ke dalam campaign gitu. Kalau Google merasa page view kan gampang buat di target ya, buat di achieve gitu numbers-nya, buat di optimize. Nah, tapi ini masalahnya bukan leads, bukan sales kita. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi harus diperiksa juga ya di campaign settingnya, arahnya kemana si campaign kita. Nah di sini ya, conversion goal-nya ini jangan sampai general ke account default, sementara di account default ada banyak vanity metric tadi gitu. Jadi harusnya ditentukan saja campaign spesifik ya, kita mau fokus kemana gitu. Nah, terus hati-hati juga dengan double counting. Ini sering terjadi ya. Double counting sama dengan data palsu ya. Nah, teman-teman pernah nggak melihat gap ya, atau perbedaan yang parah, yang jauh gitu ya, antara data dashboard dengan real?
Nah, ini bisa jadi salah satunya karena double counting. Gitu. Contoh misalnya, user submit form, hitung satu konversi, ya. Kemudian user landing nih di thank you page, hitung satu konversi lagi. Kan setelah submit form, di redirect ya ke thank you page, itu jadinya double ya, satu dan satu konversi gitu. Jadi satu orang kita hitung dua konversi. Ya, berbeda dengan e-commerce ya, yang bisa dihitung berkali-kali, ya, count-nya every gitu ya. Ya, karena setiap purchase valuable. Tapi kalau lead gen, ya, form yang untuk mendapatkan prospek gitu, nah itu harusnya unique user aja yang dihitung. Nah, kalau double counting, artinya data jadi nggak akurat. Kalau data nggak akurat, artinya optimasi jadi salah arah gitu ya. Jadi percuma data dashboard bagus, tapi hasil arahnya bias ya, karena datanya juga double gitu ya. Nah, itu penting harus dipahami. Nah, ini yang harus teman-teman cek. Ya, pastikan tidak ada overlapping conversion. Jadi jangan double counting ya. Kedua, setup enhanced conversion. Ini penting, sudah dapat arahan dari Google, itu sudah dari tahun lalu ya. Enhanced conversion fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat konversi itu menjadi akurat perhitungannya ya. Nah, enhanced conversion kebagi jadi dua nih kalau sedikit didetailkan. Ada yang namanya for web dan for leads. For leads ini istilah lamanya adalah offline conversion gitu ya. Nah, terus ketiga, pakai Google Ads conversion tracking. Jadi kalau saran saya ya, jangan pakai conversion yang diimport dari Google Analytics gitu. Google Analytics untuk baca data dari berbagai channel marketing. Oke. Tapi kalau untuk Google native-nya itu pakai Google Ads conversion tracking. Itu lebih native, lebih menyatu dengan machine learning-nya Google gitu ya, dengan AI-nya Google, sehingga datanya itu perhitungannya lebih cepat gitu ketimbang kita pakai Google Analytics 4 ya. Seperti itu. Nah, terus kedua ya, broad match tanpa kontrol. Nah, kita paham bahwa default keyword setting di Google Ads ini kan broad match. Ya. Artinya Google punya kebebasan penuh untuk nampilin ads di search query apa saja yang dianggap relevan. Nah, tapi masalahnya definisi relevan versi Google ini sangat luas. Gitu. Jadi menurut Google relevan, tapi sebenarnya itu tidak potensi konversi gitu. Nah, biasanya yang punya pemahaman ya kita gitu sebagai pemilik bisnis, keyword ini berpotensi konversi tidak. Nah, ini yang paling penting. Jadi relevan tidak sama dengan potensi konversi ya. Nah, ini contoh. Misalnya saya mempromosikan jasa renovasi rumah, pakai keyword renovasi rumah, pakai broad nih. Nah, kalau tidak dikontrol, ya dikontrol itu bisa dengan negatif keyword, ya bisa dengan match type, ya. Nah, iklan malah munculnya ke keyword-keyword ini. Contohnya, renovasi rumah subsidi. Nah, ini apa nih? Relevan, ya, tapi konteksnya beda. Dia cari yang murah banget. Ya, ini padahal nggak masuk nih dengan target kita. Nah, terus kedua misalnya, cara renovasi rumah sendiri. Bagi Google ini relevan. Ya, tapi ini orang yang cari cara renovasi rumah sendiri, DIY ya, dan nggak mau pakai jasa. Nah, itu yang salah. Lowongan kerja renovasi rumah, nah ini malah nyari kerja ya. Atau contoh proposal renovasi rumah, nah ini mungkin mahasiswa yang nyari tugas ya, yang bikin tugas gitu. Nah, kalau ini nggak dikontrol, berarti budget kita bisa habis untuk klik yang nggak relevan ya. Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman pahami. Nah, jadi mulai dengan match type yang lebih ketat. Ini saran saya. Ya, buat teman-teman yang budgetnya masih minim, ya, yang campaign-nya baru di launch, itu fokuskan ke match type yang lebih ketat. Ya, jadi yang lebih ketat itu apa? Exact dan fresh, dua itu. Ya, exact ini untuk high intent keyword dengan volume tinggi. Jadi kalau kita cek di keyword planner, ya, menemukan keyword-keyword yang
pencariannya itu cukup evergreen, selalu kuat tiap bulan, ya, dan tinggi volumenya, gitu. Nah, itu boleh pakai exact match. Ya, tapi saran saya dilapisi juga dengan fresh match untuk beberapa keyword, ya. Biar apa? Biar kita bisa mendapatkan ide turunannya. Nah, apalagi di awal campaign berjalan ya. Nah, fresh match untuk variasi yang lebih terkontrol. Dia bisa sedikit meluas tapi tetap terkontrol. Nah, broad match itu nanti akan ada fasenya, ya, fase scaling hanya untuk ya scaling setelah konversi itu ada 30 minimal, ya, dan negatif keyword kita sudah cukup baik gitu. Misalnya di bulan berikutnya, ya, kita sudah coba tes bagaimana respon dari broad match di campaign kita nih. Nah, ya. Tuh. Nah, ketiga nih, negatif keyword yang diabaikan. Nah, ini bahaya nih ya. Kenapa ini bikin boncos? Ini adalah penyebab paling direct dan paling preventable. Jadi sebenarnya ini sangat bisa dicegah gitu ya, boros budget dari hal ini gitu. Tapi saya juga sering melihat memang orang malas melakukan review, ya, menganalisa dan menambahkan negatif keyword secara berkala. Nah, ini kan yang jadi masalah. Tanpa negatif keyword, ads kamu akan terus muncul di search query yang totally irrelevant, yang nggak relevan. Dan kamu bayar setiap kali ada yang klik. Gitu. Nah, jadi kalau saya ya selalu sarankan pengecekan search term itu setiap hari. Ya, biar apa tadi? Biar budget yang masih minim tadi jangan terus-terusan habis ya hanya untuk klik yang irrelevant. Gitu. Nah, contoh query yang di-exclude ini contoh aja ya, biar teman-teman dapat gambarannya. Nah, misalnya kalau kita punya bisnisnya bengkel mobil. Nah, ini kan contohnya yang tidak sesuai ya. Cara ganti oli sendiri, DIY, servis mobil, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman melihat search term seperti ini, itu artinya Google menganggapnya dia relevan dengan target keyword yang teman-teman set gitu ya di ad group, tapi tidak potensi gitu. Nah, ini yang seringkali kalau tidak dicek ya, tidak dioptimasi, nah ini yang menjadi penyebab boros budget untuk traffic yang tidak jelas. Ya, contoh jasa interior atau kitchen set ya. Desain kitchen set gratis, contoh kitchen set minimalis ya. Nah, cara bikin kitchen set sendiri dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh keyword yang relevan tapi tidak potensi konversi. Ya, maka harus di exclude gitu. Nah, di exclude-nya juga saran saya di menu tools Shared Library Exclusion List. Di sini kita bisa bikin kelompok temanya di sini dan juga ada penanggalan di sini misalnya. Nah, ini akan lebih memudahkan kita untuk memanage-nya ya. Nah, terus kita juga bisa tadi ya mengelompokkan si negatif keyword itu by kategori atau tema. Contoh misalnya kategori price sensitive, orang-orang yang nggak mau bayar nih, dan negatifkan kata-kata free, gratis, murah, diskon besar, promo, dan seterusnya. Kategori job seeker, ya, job, karir, salary, dan seterusnya. Ada kategori kompetitor, ya, kompetitor A, B, C itu masuk semua di sana. Kategori DIY atau self service, ya, kategori researcher, orang yang belum siap untuk beli nih. Ini hati-hati tergantung dari campaign goal kita. Ya, kalau memang targetnya middle funnel itu fase consideration, ya jangan exclude ini karena keyword-keyword ini, ya kata-kata ini itu masuk dalam kategori middle funnel ya, atau fase consideration. Orang-orang yang sebenarnya sedang melakukan riset atau mencari mana yang lebih bagus, ya masih komparasi lah gitu ya. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan. Nah, search term review ini harus dilakukan setiap hari. Hari ini cek data kemarin. Besok kita lakukan lagi cek untuk melihat data hari ini gitu ya. Jangan ngecek hari ini, data hari ini karena masih belum penuh gitu datanya ya. Nah, kita
buka Google Ads, masuk ke keyword, lihat data sistemnya, kita bisa filter nih, biar memudahkan. Ya, mungkin data sistem teman-teman per harinya bisa ratusan sistem. Wah, itu bikin males. Nah, makanya filter dengan seperti ini. Klik di atas 0, artinya kita mau coba fokus dulu ke yang ada kliknya, atau cost-nya di atas 0%, 0 rupiah. Nah, jadi kalau memang sistemnya banyak banget, itu filter aja seperti ini. Tapi kalau misalnya masih di bawah 100, menurut saya itu cuma butuh waktu mungkin 10 menit, 15 menit selesai buat kita analisa ya. Jadi tanpa kita filter juga nggak apa-apa. Ya mungkin ada yang sudah banyak impressionnya walaupun misalnya belum ada klik, itu kan bisa kita lihat. Jadi melihatnya berdasarkan impression kalau misalnya seperti itu. Kalau sedikit datanya, tapi kalau banyak melihatnya berdasarkan klik ya. Nah, terus kita sort by impression bisa atau by click juga sebenarnya nggak masalah ya. Nah, cari sistem yang dua ini, yang impressionnya banyak tapi CTR-nya rendah. Misalnya CTR-nya cuma 3 gitu ya, 5 gitu, itu termasuk rendah tuh. Nah, ini mungkin nggak relevan. Nah, tapi kita analisa lagi ya, kita cek lagi seperti apa sistemnya. Atau yang kliknya tinggi, sudah cukup banyak ngabisin cost kita, tapi nggak ada konversi. Nah, ini juga yang harus dianalisa. Apakah dia layak untuk kita masukkan ke negatif keyword atau tidak ya. Nah, lalu kalau ada yang tidak sesuai, ya tambahkan sebagai negatif keyword. Gitu ya cara gampangnya. Nah, nanti kalau kita lihat di sistem kita ya, di sininya sudah banyak yang edit ya, di kolom edit exclude. Nah, sudah banyak edit, itu artinya sudah banyak yang sesuai arah dari yang kita inginkan. Ya, katakan dari 100 sistem 90-nya gitu, udah edit. Nah, ini yang bagus, artinya traffic yang masuk ini sudah 90% bersih. Nah, tinggal bagaimana nanti eksekusi dari landing page-nya untuk bisa mengkonversikan orang itu. Ya. Nah, keempat, pakai target CPA atau target ROAS terlalu cepat. Nah, ini yang teman-teman harus pahami juga. Target CPA atau target ROAS kedengarannya keren. Oke, ya. Karena apa? Udah AI banget gitu ya. Nah, tapi masalahnya AI butuh data untuk belajar. Ya. Kalau kita mengaktifkan target CPA pas campaign baru launch, ya, masih 0 data, maka algoritma Google ini ibaratnya bisa stres nih. Ya, dia nggak tahu harus ngebit berapa, ke siapa, dan kapan waktunya. Nah, itu cara kerja algoritma Google di belakang layarnya kan. Ketika dia menggunakan smart bidding, dia tahu kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus agresif, kapan harus ngerem. Gitu, real time. Gitu. Nah, sementara kalau kita terburu-buru menggunakan target CPA, mana targetnya terlalu kebangetan juga gitu ya. Nah, maka akibatnya ini, bid kalau tinggi, terlalu tinggi, ya budget boros. Dan bisa ngebidnya sama orang yang tidak potensi. Nah, itu yang jadi masalah kan. Atau sistem ngebid rendah. Ya, yang nggak dapat impresinya gitu, nggak dapat persaingannya gitu. Nah, dan kalau ini nggak konsisten, nggak berpola gitu ya, yang baik, maka campaign jadi susah untuk learning. Itu jadi penyebab akhirnya ya. Nah, jadi di sini saya kasih tahu ada 3 fase nih. Ya, bagaimana fase ini mengarahkan teman-teman terkait dengan bidding strategi dari fase awal ke fase scaling gitu ya. Nah, fase pertama ini saya sebut sebagai data collection. Itu kenapa? Karena ini campaign dari 0 data ya sampai minimal 30 konversi. Nah, jadi saya sarankan pakai biddingnya itu maximize conversion. Ya, kalaupun di beberapa kondisi ada juga yang kita pakai maximize click, tapi itu di beberapa kondisi tertentu. Ya, kalau ada problem-problem spesifik ketika kita menggunakan maximize conversion. Tapi by default itu saya selalu pakainya maximize conversion dulu. Ya, tujuannya untuk kumpulin konversi sebanyak mungkin. Ya, durasinya minimal banget nih, 2 minggu. Tentu tergantung dari konversi yang teman-teman bisa capai. Ya.
gitu. Tapi minimalnya itu bagusnya 1 bulan lah. Misalnya ideal 1 bulan kita bisa dapat 50 sampai 100 konversi, ya itu tentu bisa dibilang lebih stabil, ya tidak terburu-buru gitu. Nah, fase kedua saya sebut sebagai transition. Ini saat sudah menyentuh minimal jumlah konversi. Ya, ini boleh saja di switch ke target CPA. Tapi kalau tidak terlalu terburu-buru, misalnya ya jalan dulu aja sampai nunggu 50 atau 100 konversi, yaitu sebenarnya lebih stabil pas switch ke target CPA-nya. Ya, target CPA untuk lead gen atau ROAS untuk e-commerce. Set target berdasarkan historical average dari fase 1. Fase 1 dapat berapa sebenarnya CPA-nya? Actualnya di tabelnya. Ya, dapatnya 30.000. Ya, berarti kalau saran saya di fase transition itu setnya targetnya misalnya 35.000 gitu ya. Jadi dinaikin aja sedikit gitu. Biar tidak terlalu ketat lah ke sistemnya. Nah, jangan set target terlalu agresif di awal. Apalagi di bawah dari target di bawah dari actual CPA-nya ya. Nah, fase 3 ini saya sebut sebagai fase optimization. Ini kalau sudah minimalnya 60 conversion ke atas. Ya, lebih banyak ya lebih bagus. Nah, nanti di fase ini kita bisa pelan-pelan adjust target CPA-nya setiap 2 minggu. Ya. Misalnya kita lihat ya, tapi harus dimonitor dulu nih. Ya, jangan sampai impression share-nya menurun. Jangan sampai average position ya atau loss impression-nya juga itu ada perubahan, menurun, atau volume konversinya paling gampang dilihat. Jangan sampai dia menurun. Kalau data-data ini menurun, itu hati-hati, jangan juga kita ingin adjust dulu nih target CPA-nya. Jadi biarkan dulu atau bahkan malah bisa naik dikit. Kenapa? Karena ada bulan-bulan tertentu persaingan bidding itu tinggi gitu. Ya, kalau kita tidak menyesuaikan, ya biasa campaign kita stuck. Ya, jadi ada kondisi-kondisi campaign itu malah target CPA-nya dinaikkan sedikit, ya, gitu. Nah, yang perlu harus diingat adalah jangan pernah activate target CPA atau ROAS jika campaign masih baru. Ini hati-hati. Ya, atau konversinya masih di bawah 15 gitu, dikit banget. Atau conversion data nggak akurat, mungkin masih ada kesalahan setup konversi, ya. Nah, ini juga jangan terburu-buru, biarkan aja pakai maximize conversion, perbaiki aja dulu, ya. Atau historical datanya masih terlalu dini, masih di bawah 2 minggu, ya. Budgetnya minim lagi, ya. Itu juga jangan dulu kita set ke target CPA. Nah, yang kelima, display expansion di search campaign. Ini juga yang sering bikin boncos gitu ya. Tapi masih ada aja nih yang ya nggak apa-apa, namanya juga kan mungkin baru belajar ya. Jadi semuanya kecentang. Ya Google senang aja sebenarnya ketika dicentang, gampang buat nyari datanya ya. Buat spend budgetnya gampang gitu buat Google. Tapi kalau ini semuanya dicentang, biasanya klik banyak, CTR rendah, konversi nggak ada. Karena apa? Kesedot di sini. Itu yang paling sering terjadi. Gitu. Walaupun ada yang dicentang tidak kesedot ke sini ya, tapi tidak recommended gitu. Nah, kalau mau tes display ads atau display campaign, saran saya ya buat campaign terpisah. Jangan campur dengan search. Ya, set budget terpisah. Ini budgetnya bisa kecil aja karena CPC display juga murah. Ya, gitu. Kemudian tentukan audience segmennya yang jelas. Misalnya kita mau remarketing, mau fokus di marketing, atau mau tes bikin campaign in market audience, atau custom intent audience. Ya. Nah, dan jangan lupa kontrol placementnya juga. Ya, display itu sangat agresif untuk impressionnya. Jadi kalau tidak di-exclude apps, tidak di-exclude kategori atau topik tertentu, itu bisa melebar kemana-mana. Ya, display ads ini bisa dibikin di 2 jenis campaign ya teman-teman. Bisa display ads campaign itu sendiri, yang native, yang apa ya, yang awalnya memang seperti itu, atau display ads lewat demand gen kalau sekarang. Ya. Nah, coba tes aja.
Kecuali teman-teman pengen fokusnya ke placement yang dipilih. Misalnya pengen fokus ke portal berita ternama di Indonesia. Nah, itu display campaign yang berdiri sendiri ya. Tapi kalau mau audience base, mau pakai look alike segmen, itu pakainya demand gen. Atau mau dijalankan juga berbarengan dengan beberapa channel, misalnya dengan Gmail, dengan Discovery. Nah, itu berarti udah pasti pakainya demand gen ya. Nah, keenam nih, account structure yang berantakan. Kenapa ini bikin boncos? Nah, struktur yang buruk ya, ini bikin scattered data. Scattered data ini tersebar datanya ya. Jadi tidak terorganize dengan baik begitu datanya. Mungkin contohnya misalnya sistem yang harusnya keluar dari ad group A, ini keluar dari ad group B ya. Sesederhana itu aja, itu sebenarnya tidak rapih gitu ya. Nah, difficult to optimize, jadinya sistem lebih sulit lah untuk mengoptimasi campaign tersebut. Nah, ini ada dua kesalahan paling sering saya lihat ya terkait dengan struktur campaign. Yang pertama nih, budget terlalu tersebar. Contoh nih ya, misalnya kamu punya 10 campaign, masing-masing budgetnya 50.000 per hari ya. Di industri kita, ya industri kamu nih, average CPC-nya 25.000. Berarti apa? Setiap campaign cuma dapat 2 klik per hari. Ya, dengan conversion rate 5% kalau kita asumsikan, berarti butuh 20 klik untuk satu konversi. Ya. Artinya setiap campaign butuh 10 hari buat dapat konversi. Gitu. Kalau kondisinya kayak gini, ya kapan sistem buat belajar dari data yang sangat sedikit ini? Ya, jadi campaign ya akhirnya jadi stuck di learning phase selamanya gitu. Jadi budget itu memang dibutuhkan fleksibel, tapi kalau kita lihat kondisinya CPC-nya mahal. Jadi budget 200.000 per hari pun itu bisa kecil dianggapnya atau bisa besar. Jadi tergantung juga dari average CPC di industri kita. Gitu teman-teman, ya. Nah, terus yang kedua. Nih. Single ad group ada 50 lebih keyword gabungan. Jadi keywordnya itu banyak di dalam ad group itu dan digabung. Nah, ini yang hati-hati. Ya, jadi tidak spesifik, tidak berdasarkan tema, ya. Dan masalahnya satu ad copy, ya, iklan kita itu dia tidak akan mengcover semuanya jadinya. Walaupun ada AI Max ya, tapi harusnya dari strukturnya juga tetap mendukung. Ya, iklan yang generik yang umum ini bisa menyebabkan CTR yang rendah. Ya, CTR rendah berpengaruh ke quality score juga rendah. Quality score itu kaitannya dengan ad rank ya, yang menyebabkan CPC jadi bisa lebih mahal. Sehingga ya budgetnya boncos gitu. Nah, solusinya apa? Consolidate campaign, kita gabungkan intinya gitu ya. Pause campaign yang kalau budgetnya terlalu rendah nih, di bawah 10 kali average CPC kalau saya bilang. Ya, atau nih idealnya nih. Ya, kita bisa dapat per harinya itu 50 klik deh. Ya, klik kan sumber konversi juga, sumber learningnya juga si Google. Gitu. Jadi jangan terlalu sedikit kliknya. Atau ada campaign yang 0 konversi dalam 30 hari. Nah, atau ada keyword yang overlapping dengan campaign lain. Ini juga jangan dipertahankan ya. Kemudian nanti kita realokasi budget kita yang kita pause campaignnya ke top 3 misalnya ya, performing campaign yang bagus, campaign mana kita udah alokasikan ke situ ya. Nah, ini yang terakhir, yang ketujuh, quality score diabaikan. Kenapa ini bikin boncos juga ya? Quality score ini nilai rapor yang Google kasih ke setiap keyword kamu ya, skalanya 1 sampai 10. Tapi saya harus kasih catatan penting bahwa kita juga jangan terlalu ambisius ngejar quality score gitu ya. Nah, jangan kejebak juga di situ sehingga lupa dengan hal-hal strategis lainnya. Lupa nggak pernah ngecek auction insight, nggak pernah ngecek kompetitor bikin offer apa, copywriting apa dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, memang si quality score itu penting. Kalau kita lihat ya secara teori perhitungannya itu seperti ini.
quality score 1 atau 2 itu bisa meningkatkan CPC kita sampai 400%. Ya. Quality score 3 sampai 4 itu bisa menaikkan atau lebih memahalkan CPC kita itu 50 sampai 100%. Ya, baseline-nya di quality score 5 dan 6. Jadi itu nilai baseline-nya. Dan kalau quality score kita 7 ke 8 itu bisa menurunkan harga CPC kita ya 20 sampai 30%. Dan kalau sempurna 10 sampai 9 sampai 10 itu bisa sampai 50% ya, menghematkan CPC maksudnya gitu. Artinya keyword yang quality score-nya 3 ya, ini bisa bayar 2 kali lebih mahal kliknya dibanding keyword yang quality score-nya 8 untuk posisi yang sama. Ini semua bekerja secara otomatis by sistem di belakang layar gitu ya. Nah, artinya quality score memang perlu kita perhatikan karena di situ menyangkut CTR, menyangkut landing page experience, ya, dan menyangkut relevansi, gitu. Jadi memang itu poin-poin penting. Tapi jangan terlalu fokus ngejar 8, 9, 10 misalnya, tapi yang strategiknya, yang pentingnya juga diabaikan. Itu sih yang jangan sampai terjebak di situ. Ya, nah ini yang sudah saya mention juga tadi. 3 komponen quality score-nya. Expected CTR-nya. Apakah iklan kita ini ya diklik gitu ya. Orang banyak yang ngeklik terhadap kemunculan iklannya. Ya, fix-nya gimana? Buat benerinnya, ya ad copy-nya harus menarik, harus relevan terhadap keyword. Kedua, ad relevance. Apakah ad copy kita ini match dengan keyword? Match dengan landing page. Nah, jadi fix-nya gimana? Tambahkan keyword di headline, ya, gunakan dynamic keyword insertion. Dan yang ketiga, landing page experience. Apakah landing page kita cepat, relevan, mobile friendly? Ini nanti Google sendiri yang menilai. Ya, bagaimana optimasinya? Ya kita optimasi page speed-nya. Ya. Kemudian match landing page content dengan ad promise-nya. Bagaimana, apa yang kita janjikan, apa headline-nya, offer-nya apa. Nah, itu harus relevan juga, ya. Nah, seperti itu ya 3 komponen quality score. Nah, ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam, belajar Google Ads lebih detail gitu ya. Saya sedang membuka mentoring privat Google Ads ya, one on one. Tapi ini memang sangat terbatas slotnya setiap bulannya gitu ya. Jadi saya tidak bisa memastikan teman-teman langsung yang dipilih gitu atau langsung yang diterima di bulan ini ya. Jadi tergantung slotnya, tergantung kondisinya. Karena ini apa? Privat gitu ya. Jadi saya membantu langsung apa yang menjadi masalah buat teman-teman. Problem campaign-nya apa? Ya kita akan bedah bareng-bareng. Kita akan optimasi bareng-bareng gitu ya. Nah, yang dibahas sebenarnya hal-hal yang penting untuk teman-teman pahami. Dari search ads-nya, dari search campaign-nya, dari Google Tag Manager soal tracking-nya, dari demand gen campaign-nya, dari PMax-nya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisnisnya cocoknya di PMax malah. Dari masalah remarketing-nya, ya. Mulai dari setup campaign buat teman-teman yang baru belajar, bagaimana cara research-nya, bagaimana bikin media plan-nya, ya. Masalah conversion tracking itu harus dikuasai. Bagaimana cara menganalisa sebuah campaign ketika sudah berjalan, atau ada campaign yang problem, kita bagaimana cara mengauditnya, ya, menemukan di bagian mana problemnya, ya, dan bagaimana mengoptimasikannya, bagaimana menemukan atau menentukan pendekatan-pendekatan terhadap setiap problem yang berbeda, ya, dan bagaimana proses scalingnya, pengembangan campaign dari waktu ke waktunya itu gimana. Nah, ini gambaran dari materi-materi yang bisa kita bahas di program mentoring privat ini. Tentu materinya sangat custom ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan level dari teman-teman. Ya, kalau tertarik nanti silahkan chat aja ya. Tim kita namanya Ica di nomor ini ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah subscribe dan sudah tertarik belajar Google Ads. Mudah-mudahan video ini
membantu ya. Kalaupun ada pertanyaan, itu oke, nggak masalah, chat aja ke sini atau juga nanti akan dapat email newsletter dari saya, itu di reply aja di sana. Tulis aja pertanyaannya, nanti saya akan jawab. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.